Baik, izin untuk memulai untuk case tentang askariasis. Jadi ada pasien dengan keluhan utama itu demam, lalu dia juga mempunyai riwayat penyakit sekarang yaitu batuk dan juga nafas yang berbunyi nyik. Lalu untuk riwayat penyakit sosialnya dia riwayat sosialnya itu dia ditugaskan di pertanian. Lalu untuk riwayat penyakit dahulu, riwayat keluarga, lalu riwayat penggunaan obat itu tidak ada. Selanjutnya, pada pemeriksaan fisik itu ditemukan suhu pasien 37,5 derajat Celcius. Lalu untuk pada eh, auskultasi ditemukannya ada suara wheezing pada paru. Selanjutnya, untuk pemeriksaan penunjangnya pada analisis feses ditemukan adanya telur cacing. Untuk hipotesis berdasarkan anamnesis ini bisa diagnosis yang memungkinkan adalah askariasis dan juga ankylostomiasis. Namun berdasarkan informasi bahwa dia ditugaskan ke pertanian, maka diagnosis yang paling memungkinkan adalah askariasis. Selanjutnya, saya akan memulai pada patogenesisnya. Jadi ada telur cacing yang sudah matang yang dia tersebar dalam tanah dan bisa masuk ke dalam tubuh. Lalu apabila sudah masuk ke dalam tubuh, dia itu akan menjadi telurnya akan menetas dan menjadi larva di usus halus. Selanjutnya, larva ini akan menembus epitel usus lalu menuju ke peredaran darah. Setelah itu, dari peredaran darah dia itu akan migrasi ke paru-paru dan menginfeksi sel alveolus dan juga bronkiolus. Lalu pada proses penginfeksian ini, sel dendrit itu bisa mengenali antigen yang dipunyai oleh cacing. Lalu sel dendrit ini akan membawanya ke nodus limfe. Lalu di nodus limfe itu dia akan mengaktifkan CD4 atau T helper cell. T helper cell ini akan mengeluarkan T helper 2 yang nantinya akan mengeluarkan interleukin. Di antaranya interleukin 13, interleukin 5, dan juga interleukin 4. Interleukin 4 itu dia bisa untuk mengaktifkan imunoglobulin E yang nantinya akan bekerja sama dengan interleukin 5 untuk mengaktifasi sel mas dan juga eosinofil. Sel mas dan eosinofil ini akan bekerja untuk menyerang cacing. Lalu eosinofil juga dia bisa mengeluarkan sitokin proinflamasi di antaranya interleukin 1, interleukin 6, dan juga TNF alfa yang nantinya akan menuju ke OVLT lalu ke hipotalamus, lalu dia akan pirogen ini akan mengaktifasi perubahan dari asam arkidonat menjadi prostaglandin 2 yang nantinya dapat meningkatkan set point tubuh lalu akan menyebabkan demam. Selanjutnya, sel mas dan eosinofil ini akan menyerang cacing dan akan menyebabkan Loeffler syndrome. Loeffler syndrome itu adalah seperti badai dari sel imun yang bisa terlihat pada ronsen, yang nantinya itu dia bisa menghilang atau bisa berpindah karena menyesuaikan dengan migrasi dari cacingnya. Lalu ada juga interleukin 13. Interleukin 13 itu dia mengeluarkan mukus dari proses inflamasi. Lalu setelah terjadinya inflamasi dari eosinofil, itu dia bisa menyebabkan penyempitan dari saluran nafas. Nah, penyempitan saluran nafas inilah yang bisa menyebabkan bunyi suara wheezing yang didengar pada auskultasi. Lalu selanjutnya apabila dia sudah menginfeksi pada paru-paru, lalu dia akan bermigrasi lagi ke saluran pernafasan atas atau pada trakea. Lalu pada trakea ini dia juga akan naik ke faring. Lalu pada faring itu dia juga bisa menyebabkan inflamasi karena dia itu sambil dikejar juga sama sel imun. Lalu karena dia inflamasi dari faringnya itu akan merasakan adanya iritasi. Iritasi itu dapat menyebabkan pasien itu batuk. Lalu dari faring dia akan bermigrasi ke esofagus, lalu ke saluran pencernaan, lalu dia akan tumbuh dewasa di usus halus lagi. Nah, lalu ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi apabila cacing ini sudah dewasa. Di antaranya dia itu di usus halus dapat membentuk bolus atau suatu massa yang bisa menyebabkan obstruksi dari usus. Nah, obstruksi dari usus ini dia itu bisa kalau misalnya menumpuk, dia itu bisa menyumbat daripada usus itu sendiri dan menyebabkan perforasi atau ususnya itu bolong. Lalu obstruksi usus ini juga dapat menyebabkan konstipasi kepada pasien. Selanjutnya apabila cacing ini bermigrasi ke empedu, dia dapat menyebabkan kolestasis atau penyumbatan dari uh, saluran empedu yang dapat menyebabkan kolik biliar atau uh, rasa sakit pada empedu.
dan menyebabkan kolangitis atau radang dari empedu. Selanjutnya, apabila dia migrasi ke pankreas, dia juga dapat menyebabkan penyebatan saluran yang bisa menyebabkan pankreatitis. Lalu dia juga bisa migrasi ke tenggorokan atau ke atas. Dan apabila dia migrasi ke tenggorokan, dia bisa memicu rasa mual dan juga muntah, dan dia juga bisa memicu batuk. Selanjutnya, uh, cacing dewasa juga bisa menuju ke usus dan juga bisa inflamasi dan juga bisa dilawan dari sel imunnya. Sel imun itu akan menyebabkan inflamasi, lalu inflamasi pada usus ini akan menyebabkan rasa yang tidak enak pada saluran pencernaan dan menekan pusat nafsu makan. Jadi menyebabkan anoreksia pada pasien. Selanjutnya, inflamasi di usus ini juga dapat menyebabkan perubahan motilitas. Perubahan motilitas ini bisa saja dari usus itu motilitasnya akan semakin cepat dan menyebabkan diare. Lalu perubahan motilitas yang terlalu signifikan juga dapat menyebabkan pasien itu merasakan mual. Lalu setelah saya menjelaskan tentang komplikasinya, setelah itu cacing dewasa halus ini cacing dewasa ini juga dapat bertelur lagi, dan banyaknya telur yang dihasilkan itu bisa di antara 100 sampai 240 ribu telur per harinya. Lalu telur ini akan dikeluarkan melalui feses. Lalu telur ini dapat menyebar melalui tanah. Lalu dari telur ini juga dapat tumbuh di tanah. Dari yang tadinya dia isinya itu cuma sel gamet hingga isinya itu adalah cacing. Lalu dapat berulang lagi terinfeksi secara fekal oral menuju ke manusia. Selanjutnya, untuk pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien terdiagnosis dari askariasis ini bisa melalui analisis feses. Analisis feses ini bisa menggunakan mikroskop dan melihat apakah ada telur dari cacing atau tidak. Lalu bisa juga diambil sampelnya untuk dilihat pada PCR apakah terdapat DNA dari cacing atau tidak. Lalu bisa juga menggunakan ronsen yang tadi untuk melihat apakah terdapat Loeffler syndrome. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.